Kenapa beliau memilih bahan ini? Karena dia sudah ada tahapan ya. Beliau tadi ya teman-teman, karena perakaranya dia sudah ada yang saya tahap juga. Dan untuk ini kita press tunggul 2 mata tunas, kita besarkan. Setelah besar ini kita press lagi ya. Ini kita press lagi, ini untuk arah ke mahkotanya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat, ini kemarin ada yang bertanya ya, Mas, kenapa kok gundukannya ini dibuat agak tinggi-tinggi semua, Mas? Dan apa ya? Ini kali ini saya akan coba bahas masalah untuk di media ya. Sebenarnya kalau untuk dia media ini ya teman-teman, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Supaya anting putri itu dia subur, rata-rata kan kalau di saya ya, kalau memang ada sekam bakar ya saya pakai sekam bakar, saya pakai apa adanya ya teman-teman. Cuman kalau bisa usahakan kalau dia tanahnya dia lempung seperti ini, tanah lempung, tanah liat seperti ini ya, yang keras seperti ini ya teman-teman. Nah ini itu ketika penanaman diusahakan dia agak sedikit lebih tinggi ya. Karena kenapa? Ketika nanti dia ada air hujan dan memang pas waktu musim penghujan ya, itu dia akar ini dia tidak langsung terendam oleh tanah yang liat itu tadi ya teman-teman. Supaya drainase, supaya akar ini juga bisa berkembang. Makanya kalau dia tipe kalau untuk tanahnya itu tanah lempung seperti ini, kalau dia hujan dia becek. Cuman kalau dia pas musim kemarau seperti ini, itu kan dia pasti dia keras sekali. Makanya saya akali dengan membuat seperti gundukan dan ada yang seperti gulutan seperti ini. Itu untuk menjaga supaya ketika dia kita siram tetap poros, dan ketika dia pas musim penghujan dia juga tidak terlalu banyak menyimpan air ya. Jadi tidak terlalu lama untuk menyimpan airnya. Dan untuk salah satu solusi supaya misalkan teman-teman ada yang sudah memprogram bahan yang seperti ini, cuman dia terlalu terlalu mepet banget ke dasaran ya, itu solusinya bagaimana, Mas? Nah, nanti akan saya kasih contoh ya. Itu di sana ada beberapa programan saya yang sudah saya eksekusi ya, dan ini memang baru sekitar 1 minggu ini ya teman-teman kita eksekusi untuk bahan yang di sebelah sana. Nah, untuk tipsnya bagaimana? Untuk tipsnya kita bisa membuat lubang seperti ini ya. Jadi misalkan ini kan tanah liat nih. Nah, ini bisa terlihat ya, tanahnya tanah merah seperti ini. Tanah merah seperti ini ya teman-teman. Itu bisa teman-teman buat lubang kurang lebih ya sekitar minimal 30 cm ya dalamnya. Setelah itu teman-teman isi kompos boleh, teman-teman isi kohe kambing atau kohe lainnya. Itu mau yang masih baru pun tidak masalah ya, asalkan jarak penanaman yaitu pohon kurang lebih sekitar minimal 30-40 cm lah. Itu baru kita lubangin. Nah, supaya kenapa? Ketika perakaran itu mulai mencari makan dan lubang kita itu dia dalam, itu otomatis karena dia organik yang kita kasih itu akan membuat drainasenya sendiri ya, atau bahasanya itu ventilasi ya teman-teman. Jadi untuk ventilasi akarnya itu untuk berkembang. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah kita program ya teman-teman. Ini kita bisa kita lihat, tinggal kita besarkan saja ini. Nah, kita kasih contoh yang sudah kita program ya. Nah, ini kita buat gulutan seperti ini, kita tinggikan supaya ketika air itu dia mau genang itu dia nggak langsung tersimpan terus ya teman-teman. Nah, ini bisa terlihat. Oke. Nah, jadi seperti ini nih. Bisa terlihat ya. Jadi ini kemarin kita buat lubang kurang lebih sekitar 30 cm ya ke bawah. Dari dasaran itu saya lubangin lagi, saya isi kompos, saya isi pokoknya bekas-bekas daun-daun ya di sini saya kumpulkan, saya masukin semua, saya isi. Setelah itu kita timbun lagi dengan tanah yang ada di sini tadi ya teman-teman.
Dan ini ketika dikocor itu langsung langsung meresap dia ya, langsung meresap dan langsung hilang. Jadi tidak terlalu lembab ya. Dan akarnya yang pasti dia bisa berkembang ya, karena baru kita eksekusi atau baru kita buat lubangan tadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Ini mohon maaf kalau dia nggak terlalu jelas ya. Kalau untuk suburnya ini subur luar biasa semua ya. Tuh. Padahal ini kondisi dia panas terik ya teman-teman. Belum ada hujan sama sekali nih, lebih dari 2 bulan ya teman-teman. Oke, kita langsung coba lihat bahan sancang yang di rumah ya, yang akan kita kirim ke Gorontalo, tempatnya Mas Riki ya. Beliau memesan tahapan bahan bonsai sancang, minion, calon bogel semua ya. Kita akan review satu-satu sebelum kita packing. Oke, ini bisa terlihat ya, siapa yang enggak kesemsem ya teman-teman kalau lihat bahan seperti ini ya. Jadi bahan udah tahapan seperti ini, bahan sancang ya, dan ini memang calon lah ya teman-teman, tergantung nanti beliau melanjutkannya. Kenapa beliau memilih bahan ini? Karena dia sudah ada tahapan ya. Beliau menitipkan di sini dan memang sudah tahapan ya. Jadi bisa terlihat untuk cabang pertama ya, untuk cabang pertama, untuk cabang kedua, dan untuk terusannya. Dan untuk backgroundnya dia sudah ada juga, masih sudah kita sediakan. Tinggal pembesaran sedikit-sedikit karena dia sudah tahapan. Karena untuk tahapan yang paling lama itu pembuatan gerak dasar ya, yang kalau dia gerak dasarnya sudah terbentuk seperti ini itu dia tidak terlalu lama. Apalagi untuk sancang pertumbuhannya sangat bagus ya, atau sangat pesat sekali ya, dengan media yang sama, dengan media yang dengan media yang sama, dengan jenis sancang dan anting putri, itu dia lebih cepat sancang ya teman-teman, dan itu memang saya akui ya, itu sudah pasti itu. Nah kalau untuk tips anting putri, kemungkinan besar nanti di video selanjutnya akan kita kasih ya, supaya daun itu tidak menguning. Padahal kita pakai kohe kambing ya, nanti kita sepilkan ya teman-teman. Kohe kambingnya kita taruh di atasnya dan pertumbuhannya sangat pesat-pesat semua ya, maupun di ground ataupun yang sudah di pot. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, ini untuk yang bahan yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke bahan yang kedua. Baik, ini adalah bahan yang kedua ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri dengan perakaran yang maksimal ya menurut saya pribadi ya teman-teman, karena perakarannya dia sudah ada yang saya tahap juga, dan untuk tahapannya ini sudah tinggal pengelosan juga ya. Gerak dasarnya sudah terbentuk, tinggal pengarahan saja ya, karena tidak perlu menunggu 2 mata tunas terus dibesarkan. Kita sudah dapat di gerak dasarnya ya. Kalau untuk konsepnya ini nanti bisa dibuat twin trunk atau informal juga bisa ya, masih bebas. Ini bisa terlihat untuk cabang pertama, ini untuk cabang kedua ya. Untuk topnya kita pakai yang dari sebelah sini, dan untuk background bisa kita pakai yang dari sebelah sini. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi yang ke bahan ketiga ya teman-teman. Oke, untuk bahan yang ketiga ini bisa teman-teman lihat sendiri, sudah tahapan juga. Jadi ini dia sudah 2 tahapan ya teman-teman. Tuh bisa terlihat. Jadi untuk tahapan yang pertama kita pakai yang dari sebelah sini, kita press tunggul 2 mata tunas, kita besarkan. Setelah besar ini kita press lagi ya. Ini kita press lagi, ini untuk arah ke mahkotanya, ini untuk cabang kedua, ini untuk ke anak cabangnya. Tuh. Ini cukup lumayan bogel ya. Nah, cukup lumayan bogel nih. Asik nih ya. Untuk tahapan, membuat tahapan seperti ini, 2 mata tunas seperti ini minimal kurang lebih ya. Kalau untuk sancang tergantung besarnya juga ya. Kalau ini kemarin kurang lebih membuat tahapan seperti ini sekitar 1 tahun ya teman-teman.
dari benar-benar fresh tunggul ya. Tunggul 2 mata tunas itu sekitar 1 tahunan. Untuk konsepnya ini juga cakep nih, mau dibuat informal atau twin trunk juga bisa nih masihan, enak ya. Oke, kita langsung packing aja ya, kita akan kirim ke Mas Riki di Gorontalo ya teman-teman, sahabat kita yang ada di Gorontalo. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Untuk media masih banyak sekali ya. Kalau untuk media sancang ini saya pakai pasir bangunan, saya campur dengan sekam bakar sedikit ya. Sekam bakar ini bisa terlihat ya teman-teman. Nah, ini sekam bakar nih. Terus saya campur untuk pupuknya ya, saya campur dengan humus dan kohe kambing ya. Jadi cuman itu tok ya teman-teman. Kalau untuk bekas-bekas ini ada dekastar, terus pasir malangnya sebenarnya ini sebagai campuran aja ya, media bekas ya teman-teman. Dan untuk ketika nanti ganti media juga ini masih bisa digunakan ya untuk media yang lama. Oke, semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.